1116 sampai dengan 1120 serangan tiba-tiba Lindong. Semua orang yang hadir terkejut, termasuk pihak yang terlibat, Lan Yu. Tidakkah Anda setuju untuk berdamai dan melepaskan dia? Mengapa Anda tidak bermain sesuai rutinitas sama sekali? Tubuh utama ditambah 3 klon. Total 4 ahli tingkat dewa virtual setengah langkah, meledak dengan aura terkuat pada saat yang sama. Salah satu klon memegang Mjolnir dan memukul kepala Lan Yu dengan seluruh kekuatannya. 2 klon lainnya, satu menggunakan tinju ilahi kekosongan, dan yang lainnya mengayunkan pedang ilahi jiwa es, menebas cahaya pedang putih dan menyerang dari kedua sisi. Tubuh Lindong menahan pedang pemecah kejahatan, siap melancarkan pukulan terakhir sementara Lan Yu mati-matian melarikan diri. Tentu saja, hal ini juga mencegah Lan Yu melompati tembok dan melakukan bunuh diri bersama ketika dia tahu dia akan mati. Tidak masalah jika klonnya terluka atau mati, itu hanya setetes darah, tapi tubuh utamanya tidak bisa terluka. Situs web pertama adalah URL. Keempat badan tersebut dikendalikan oleh Lindong sendiri. Itu bisa disebut sempurna. Lan Yu segera bereaksi, dan 3 serangan tingkat dewa virtual setengah langkah sudah ada di depannya. Saat ini, Lan Yu juga memahami maksud Lindong. Bertanya kepada orang lain, memilih 5-2, melepaskan dia semuanya palsu. Tujuannya adalah untuk memberi diri Anda harapan, membiarkan diri Anda mengendurkan kewaspadaan, dan kemudian melakukan serangan mendadak. Yang terbaik adalah membunuh sebelum Anda dapat bereaksi. Dengan begitu Anda bisa melakukannya tanpa diketahui. Saya mengerti, tapi ini agak terlambat. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain. Dihadapkan dengan serangan kekuatan penuh dan serangan mendadak dari 3 ahli tingkat dewa virtual setengah langkah, Lan Yu tidak bisa memikirkan cara apapun untuk melawan. Ada satu lagi yang memperhatikan dengan penuh semangat dari samping, siap mengambil tindakan kapan saja. Ini hampir merupakan situasi yang ditakdirkan. Dalam kondisi Lan Yu saat ini, ada kemungkinan besar terbunuh dalam satu serangan. Tapi Lan Yu belum menyerah. Sebagai keturunan langsung dari klan Lan di wilayah Linglan, dialah yang telah membangkitkan bakatnya dan memiliki status tertinggi. Bahkan kematian, musuh juga harus membayar mahal. Bakar jiwaku, pikir Lan Yu dalam hati. Dalam keputusasaan, dia menggunakan teknik terlarang klan Lan, teknik pembakaran jiwa. Setelah teknik pembakaran jiwa digunakan, bahkan jika Lan Yu selamat, hidupnya akan hancur total. Kecuali ada petualangan hebat, dia tidak akan pernah bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual lagi. Namun, dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan Lan Yu untuk bertahan hidup sangat rendah, jadi tidak perlu memikirkan masa depan. Boom! Aura yang beberapa kali lebih kuat dari milik Lan Yu meledak dari tubuhnya. Seluruh orang terbungkus dalam kelompok cahaya Lan. Teknik pembakaran jiwa itu tidak normal. Namun tidak mungkin bagi Lan Yu untuk maju dari setengah langkah ke tingkat dewa virtual ke tingkat dewa virtual yang sebenarnya. Rentang itu terlalu besar. Keadaan Lan Yu setelah melakukan operasi pembakaran jiwa setara dengan langit-langit terkuat di tingkat dewa virtual setengah langkah. Menghadapi serangan mendadak dari 3 dewa virtual setengah langkah, dia masih menjadi underdog, tapi setidaknya dia tidak akan terbunuh dalam satu pukulan, dan dia masih memiliki kemampuan untuk melawan. Bang! Serangan pertama, Mjolnir, tiba. Setelah menghubungi cahaya biru di atas kepala Lan Yu, kekuatan besar mendorong cahaya biru itu ke bawah. Tepat ketika dia hendak mengenai Tian Ling Gai milik Lan Yu, dia diblokir oleh sebuah tangan. Tangan kiri Lan Yu yang baru tumbuh terangkat ke atas kepalanya, menghalangi serangan cloning Lindong. Tentu saja dia juga tidak menjalaninya dengan mudah.
Tangan kirinya dipukul dengan palu dan mengalami patah tulang. Untungnya, kerusakan dapat diminimalkan dan tidak terjadi kerusakan mendasar. Segera setelah itu, serangan dari dua klon Lindong lainnya juga tiba. Pedang ilahi jiwa es, bersama dengan cahaya putih yang ditembakkannya, ditangkap oleh tangan kanan Lan Yu yang terbungkus cahaya biru, tidak dapat bergerak maju sama sekali. Tangan Lan Yu tertahan, Divine Fist of the Void menyerang dari belakang, dan dia hanya bisa bertahan dengan pertahanan tubuhnya dan cahaya biru. Bang, Void Divine Fist mendarat dengan keras di rompi Lan Yu. Puff, meskipun tubuh Lan Yu telah mulai berubah dari tubuh suci menjadi tubuh dewa, ditambah dengan keterampilan bawaan pertahanan cahaya biru, dia masih menderita luka serius, menyebabkan seteguk darah muncrat. Lagi pula, orang yang menyerang dengan seluruh kekuatannya adalah level dewa virtual setengah langkah. Dan Void Divine Fist bukanlah jurus tanpa nama. Serangan putaran pertama oleh ketiga klon telah berakhir. Awalnya, Lindong berpikir bahwa mengirim 3 klon untuk menyerang dapat menyebabkan cedera yang sangat serius pada Lan Yu, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Tanpa diduga, Lan Yu tiba-tiba pecah dan hanya menerima pukulan. Cederanya tidak seserius yang dibayangkan. Hal ini membuat Lindong merasa tidak nyaman. Orang-orang dari peradaban tingkat 9 berbeda, dan metode mereka tidak terbatas. 2 serangan diam-diam untuk menindas minoritas gagal membunuhnya. Saat ini, wajah Lan Yu tampak garang, dan masih ada darah tersisa di sudut mulutnya. Orang luar hanya melihatnya menolak serangan 3 ahli tingkat dewa virtual setengah langkah, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak dia membayarnya. Belum lagi cederanya. Yang paling penting adalah penggunaan teknik pembakaran jiwa, yang menyebabkan kekuatan jiwa melemah tajam. Semua orang tahu bahwa kekuatan jiwa adalah hal terpenting dan juga paling sulit untuk ditingkatkan. Ketika semua kekuatan jiwa terbakar, Lan Yu kehilangan nyawanya. Penggerebekan itu selesai hampir seketika. Lindong sangat tidak puas dengan efeknya, tapi tidak akan berakhir seperti ini. Yang dia inginkan adalah nyawa Lan Yu. Seperti kata pepatah, 2 kepalan tangan bukanlah tandingan 4 tangan. Apalagi dia masih menggunakan 6 tangan, dan dia masih memiliki 2 tangan yang bebas, siap menyerang kapan saja. Ketika serangan putaran pertama oleh 3 klon diblokir, serangan putaran kedua menyusul. Klon yang memegang palu Thor menamparkan palu dengan tangan kirinya, meningkatkan kekuatannya. Pria di belakang Lan Yu menyerang dengan tinju kekosongan ilahi, dan kemudian menyerang dengan telapak tangan penghancur langit. Klon yang ditangkap dengan pedang ilahi jiwa es juga menggunakan tangan kirinya untuk menggerakkan segel telapak tangan langit yang menghancurkan ke arah dada Lan Yu. Kali ini Lan Yu tidak punya kesempatan untuk menolak. 2 telapak tangan yang hancur, satu demi satu, tercetak di rompi dan dada Lan Yu. Keempat sosok itu hanya menunjukkan postur diam di udara. Lan Yu berada di tengah, dengan 3 sosok mengelilinginya dengan erat. Lindong mengerutkan kening. Dari klonnya, dia merasakan bahwa tubuh bagian dalam Lan Yu menghasilkan kekuatan suci yang sangat besar. Kedua telapak tangan yang menghancurkan udara tersebut gagal menyebabkan banyak kerusakan pada organ dalamnya, dan bahkan tidak seefektif serangan diam-diam sebelumnya. Lawan yang begitu sulit bahkan mengejutkan Lindong. Seorang pria yang telah tertidur selama jutaan tahun dan baru saja bangun tidur dan belum kembali ke kondisi terbaiknya begitu sulit untuk dibunuh. Bagaimana dengan peradaban tingkat 9 lainnya? Bukankah akan lebih sulit untuk mengatasinya? Lindong merasa sedikit takut dengan peradaban tingkat 9 Linglan Domain. Dari bumi, yang tidak memiliki peradaban tingkat pertama ke sistem galaksi peradaban tingkat ketiga, dan sekarang ke dunia virtual bintang peradaban tingkat ke-7. Ini pertama kalinya Lindong merasa takut,
Saya baru saja tiba di lingkungan baru, meski penuh tekanan. Tapi aku belum pernah merasa seperti ini. 3 klon dikirim, dan setelah 2 penggerebekan, mereka gagal menangani Lan Yu. Lindong mau tidak mau bertanya-tanya apakah dewa virtual setengah langkah seperti dirinya adalah makhluk terlemah di domain Linglan peradaban tingkat 9. Boom! Aura yang lebih kuat dan mendominasi muncul dari tubuh Lan Yu. 2 dari 3 klon Lindong langsung terlempar. Sisanya masih di depannya karena Lan Yu memegang bilah pedang. Jika Anda adalah orang normal, pada saat ini, saya telah melepaskan pedang ilahi jiwa es. Tapi klon Lindong dipanggil dengan setetes darah. Dia tidak takut berkorban, dan gagang cakarnya tidak terlepas. Lindong ingin melihat bagaimana Lan Yu melakukannya dari dekat. 2 ledakan besar berturut-turut, tidak masuk akal untuk menjadi lebih kuat setiap saat. Mungkin beberapa teknik terlarang digunakan, ingat alamat website M42 Zoo. Jika itu adalah teknik terlarang, pasti ada batasan waktunya. Selama waktu berlalu, pada dasarnya ia akan kehilangan efektivitas tempurnya. Akan lebih baik menggunakan klon untuk menarik perhatian Lan Yu. Untuk mencegah semua klon melarikan diri dan Lan Yu secara tidak sengaja mengenai tubuh utama, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Lindong, kamu memaksaku melakukan ini. Jika aku mati, kamu tidak akan bersenang-senang. Kalian semua akan dikuburkan bersamaku. Aku akan menunggumu di bawah. Hahaha. Mereka semua akan mati, kata Yu galak. Setelah mengatakan itu, dia meraih pedangnya dengan tangan kanannya dan menariknya dengan kuat. Langsung menarik klon yang memegang pedang ilahi jiwa es. Klon tersebut hanya terasa ditarik oleh kekuatan yang sangat besar. Tubuhnya dimiringkan ke arah Lan Yu. Tangan kiri Lan Yu, yang telah dilumpuhkan oleh palu Thor, juga secara paksa diputar dan ditinju ke arahnya. Tentu saja, Lindong tidak akan menyerah begitu saja. Dia membalas dengan pukulan yang sama. Bang! Terdengar suara keras, dan klon tersebut merasakan kekuatan besar datang darinya, dan tubuhnya terbang mundur. Kemudian pada saat ini, tangan kiri dan kanannya ditangkap oleh Lan Yu di beberapa titik, dan ditarik kembali dengan paksa. Sebelum Lindong sempat bereaksi, wajah galak Lan Yu muncul di hadapannya. Bang! Disusul rasa sakit yang menusuk di kepalanya. Pihak lain justru memukul kepalanya dengan keras. Meskipun klon dipanggil dengan esensi dan darah, kekuatan mental untuk mengendalikan klon berasal dari tubuh Lindong. Oleh karena itu, jika klon tersebut terluka parah, dia juga akan merasakan sakit. Hanya saja setelah klonnya mati, Lindong dapat mengambil kembali kekuatan mentalnya. Selain rasa sakitnya, hal itu tidak menimbulkan banyak kerugian baginya. Kecuali pihak lain dapat menghancurkan kekuatan mental klon, ini akan menyebabkan kerugian bagi Lindong. Bagaimanapun, ada bagian yang hilang. Bahkan jika kekuatan mental Lindong kuat, kehilangan sebagian darinya masih akan berdampak. Lan Yu langsung memukul kepala klon Lindong dengan kepalanya. Akibatnya, Lindong sendiri merasa sedikit pusing. Lindong tidak tahan dengan metode pertarungan menukar nyawa dengan nyawa ini. Diam-diam dia mengutuk di dalam hatinya, sialan, anak ini sangat putus asa untuk hidupnya. Di saat yang sama, dia juga sangat bahagia di dalam hatinya. Untungnya, tubuh utama tidak berpartisipasi dalam pertempuran melakukan ini pada tubuh utama. Dia akan mendapat masalah. Dia bahkan tidak memikirkannya, jika dia menginginkan nyawa Lan Yu, dan jika nyawa orang lain terancam, dia secara alami akan melawan dengan putus asa. Klon tersebut ditangkap oleh tangan Lan Yu, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Sekarang adalah wabah Lan Yu, dan Lindong tidak ingin ikut bersenang-senang, juga tidak ingin mengalami rasa sakit karena dipukuli lagi.
Ambil saja kembali kekuatan spiritual di klon tersebut. Klon tanpa kendali mental tidak lebih dari sebuah tubuh. Lan Yu tidak tahu tentang Lindong yang secara diam-diam menarik kekuatan mentalnya. Dia hanya tahu bahwa orang di depannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah. Dia telah menggunakan teknik pembakaran jiwa, dan pada saat kritis tadi, dia telah menyalakan semua kekuatan jiwanya, dan dia akan segera mati total. Itulah masalahnya. Apapun yang terjadi, saya harus mengambil salah satu dari mereka dan menguburkannya terlebih dahulu. Tunggu sampai klan Lan datang untuk membalas dendam. Klon yang kehilangan kendali kekuatan mentalnya tidak bisa lagi memegang pedang di tangannya dan jatuh. Saat ini, Lan Yu sudah gila, kekuatan yang kuat diperoleh dengan imbalan nyawa. Saat api ilahi dinyalakan untuk pertama kali, ia masih menyala perlahan dan dapat dihentikan kapan saja. Selama kekuatan jiwa tidak menyala hingga titik kritis, masih ada harapan untuk bertahan hidup jika dihentikan tepat waktu. Namun selama wabah kedua, Lan Yu telah sepenuhnya menyalakan seluruh kekuatan jiwanya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Hal ini tidak dapat diubah dan tidak dapat dihentikan. Satu-satunya cara menunggunya adalah kematian. Lan Yu tahu dia akan mati. Berkelahi tentu saja adalah yang paling gila. Wajah Lan Yu berlumuran darah, dan dia melihat ke langit dan meraung. Bagaimana klon yang kehilangan kendali bisa menahan robekan Lan Yu? Satu lengannya dirobek oleh Lan Yu dengan paksa. Lalu, klon itu dicabik-cabik oleh Lan Yu. Namun, tidak ada adegan berdarah, klon tersebut awalnya hanya setetes darah. Klon yang terluka parah menyelesaikan misinya dan menghilang di depan Lan Yu. Apa yang terjadi? Lan Yu menyadari ada yang tidak beres. Dia membuka sepasang mata merah darah dan menatap tangannya. Orang yang tadi ada di tangannya telah menghilang. Dia segera melihat bagian lain yang telah dia hapus, dan semuanya menghilang. Di mana orangnya? Mengapa itu hilang? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Lan Yu. Dia bahkan ragu bahwa semua yang terjadi hanyalah ilusi. Saat ini, teknik pembakaran jiwa telah berakhir. Jika dia tidak mengalami ledakan besar kedua, dia bisa bertahan lebih lama. Sekarang kekuatan jiwa Lan Yu hampir habis. Aura di tubuhnya melemah dengan cepat. Wujud asli Lindong bisa diketahui secara sekilas. Sudah waktunya bagi Lan Yu untuk menggunakan teknik terlarang. Peluang, pedang pemecah kejahatan diayunkan. Lampu pedang merah menyala dan mendatangi Lan Yu. Pada saat yang sama, dua klon lainnya langsung muncul di depan tubuh Lindong, menghalangi bagian depan untuk melindungi keselamatan tubuh. Apakah ada cara lain untuk mencegah Lan Yu? Lindong masih waspada terhadap orang dari peradaban tingkat 9 ini, bahkan jika dia kehabisan bensin. Ketika klon mati, ia mati, dan tubuh utama tidak dapat terluka. Lan Yu menyaksikan tanpa daya saat cahaya pedang merah yang diayunkan oleh Lindong melewati tubuhnya dan membelahnya menjadi dua. Dia tidak bisa merasakan sakitnya saat ini. Jiwaku akan menghilang. Jadi tidak ada rasa sakit dimanapun. Melihat dua sosok bertopeng di depan Lindong, dia memikirkan semua yang baru saja terjadi. Lan Yu tiba-tiba merasa tercerahkan. Ternyata ketiga orang bertopeng ini hanyalah 3 boneka. Pantas saja tidak ada darah, tidak heran dia mendengarkan Lindong dalam segala hal. Pantas saja mereka bergegas ke depan untuk bertarung. Tidak heran dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Pantas saja Lindong sendiri berada di belakang. Apa yang telah dia bunuh dengan susah payah hanyalah boneka. Memikirkan hal ini, Lan Yu merasa sedih di dalam hatinya. Lindong, dia sangat mengingat nama itu. Ide bagus, itu ide yang bagus.
Lindong dapat mengendalikan 3 boneka tingkat dewa virtual setengah langkah untuk bertarung, dan kekuatannya bisa dikatakan tak terkalahkan di tingkat dewa virtual setengah langkah. Kecuali dia menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual sejati, tidak ada yang bisa menjadi lawannya dalam satu pertarungan. Bahkan tokoh jahat teratas di domain Linglan pun tidak dapat melakukannya. Dia benar-benar monster di antara monster. Lan Yu merasa sedikit ragu. Masih ada sisa energi di akhir, haruskah kita mengirimkan berita itu kembali ke keluarga? Akankah itu membawa bencana bagi keluarga? Tidak akan. Tentu saja tidak. Tidak peduli seberapa kuat Lindong, dia masih setengah langkah menuju level dewa virtual. Bonekanya hanya ada 3, dan salah satunya sudah dihancurkan sendiri. Jika keluarga mengirimkan orang setingkat dewa virtual, mereka dapat menyapu dunia virtual bintang. Lan Yu tidak mau mati seperti ini, sementara si pembunuh bisa lolos begitu saja. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirim pesan kembali ke keluarganya. Lindong, tipuan yang luar biasa, aku, Lan Yu, belum pernah menaklukkan siapapun seumur hidupku. Bahkan sebelum tertidur, aku belum pernah menaklukkan beberapa monster teratas di domain Linglan generasi kita. Tapi hari ini, aku harus mengagumi kamu, Lan Yu berkata dengan lemah. Bagus sekali, jawab Lindong dengan tenang. Peradaban kecil tingkat ke-7 memiliki orang seperti Anda. Saya tidak tahu apakah itu merupakan berkah atau kutukan bagi alam Xingsu. Anda memberitahu saya siapa Anda? Bagaimana cara melakukannya? Ada juga kekuatan yang berspesialisasi dalam seni boneka di domain Linglan. Warisannya juga sangat panjang. Tetapi mereka tidak dapat mengendalikan 3 boneka tingkat dewa virtual setengah langkah sama sepertimu. Metode seperti ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Lan Yu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Jelas sekali, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah membayar harga dengan nyawanya untuk melakukan teknik pembakaran jiwa, dan orang yang dia bunuh hanyalah boneka. Awalnya saya ingin menyeret seseorang untuk dikuburkan bersamanya, tapi ternyata itu hanya boneka Lindong. Lan Yu benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan terbalik di peradaban kecil tingkat ke-7 ini. Segalanya tidak dapat diprediksi. Momen kebangkitan. Dia pernah berpikir bahwa waktunya akan tiba. Ingat http://m dalam 1 detik. 42 Zu, cc. Tak disangka, itu akan menjadi akhir hidupnya. Tidak mau menyerah. Tapi tidak mungkin, teknik pembakaran jiwa pada tahap pertama bisa dihentikan secara paksa. Tetapi tahap kedua tidak bisa diubah. Kematian hanyalah masalah waktu. Ada manusia di luar dunia, dan ada langit di luar langit. Manusia tidak bisa mengintip semua misteri alam semesta yang luas. Peradaban tingkat 9 hanyalah setetes air di lautan. Mengapa Anda perlu bertanya begitu banyak pertanyaan untuk beberapa hal? Lihat saja hasilnya, dan prosesnya tidak penting. Lindong menjawab pertanyaan itu dengan salah. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja, tidak ada gunanya mengetahuinya. Lagi pula aku tidak akan selamat. Lindong, sebelum aku mati, aku akan memberimu hadiah besar. Terimalah. Lan Yu selesai berbicara, dia menunjukkan senyuman aneh pada Lindong. Kemudian seluruh orang itu terbakar dalam api yang tidak terlihat. Seketika berubah menjadi cahaya biru. Boom. Menembak ke dalam kehampaan, Lindong tahu apa yang akan dilakukan Lan Yu saat dia menunjukkan senyuman aneh itu. Ingin menyampaikan pesan, mimpi. Tubuh itu segera menyusul. Tidak butuh waktu lama bagi ketiga sosok itu untuk mengejar cahaya biru itu. Tepat ketika Lindong hendak mencegat cahaya biru, dia berhenti. Setelah memikirkannya, saya tetap memilih untuk melepaskan klon tersebut. Salah satu klon meraih cahaya biru. Tiba-tiba muncul cahaya biru.
langsung balut seluruh tubuh. Lalu Lindong merasakan sakit yang menyengat di jiwanya. Kekuatan mental klon tersebut hilang, kemudian klonnya juga menghilang. His, Lindong menghirup udara dingin. Ini memang jebakan, anak Lan Yu ini memiliki hati yang bisa dibunuh. Badan utama hampir mengambil tindakan. Aku ingin tahu apakah dia bisa menahan cahaya biru ketika itu mempengaruhi dirinya. Untungnya, di saat-saat terakhir, Lindong yang berhati-hati ragu-ragu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Kalaupun bisa bertahan, itu pasti tidak mudah setelah menyelesaikan klon. Bang, cahaya biru itu meledak, sebuah suara keluar. Lindong, aku tidak menyangka kamu akan begitu berhati-hati. Benar saja, pada akhirnya aku tetap tidak bisa menyakitimu. Aku tidak mau menerimanya, tapi jangan terlalu senang. Keluarga Lan akan melakukannya segera tiba. Menurut aturan jarak dari Linglan Domain ke Singsu Realm, Anda memiliki waktu 300 tahun untuk mempersiapkannya. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk melarikan diri. Tetapi Starfight World tidak seberuntung itu. Manusia yang tak terhitung jumlahnya akan mati untukmu. Dan kamu juga akan menjadi simbol dari seluruh dunia Starfight. Pendosa, kamu akan dicerca oleh banyak orang. Kamu akan lebih sengsara hidup daripada mati. Hahaha. Akhirnya, cahaya biru menyusut menjadi seukuran kuku, melewati lapisan penghalang ruang dan memasuki ruang dimensi tinggi dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh Lindong. Bahkan penghalang ruang 9 dimensi pun tidak dapat menghentikannya. Lindong tahu dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Tidak ada lagi usaha yang sia-sia. Sinyal terakhir yang dikirim Lan Yu bahkan bisa menembus penghalang ruang 9 dimensi, dan Lindong tidak berdaya. Dengan kekuatan tingkat dewa virtual setengah langkahnya, dia hanya bisa memasuki ruang 9 dimensi. Di ruang berdimensi lebih tinggi, Lindong bahkan tidak bisa membuka penghalang ruang, jadi bagaimana dia bisa mengejarnya? Sehat, Lindong menghela nafas berat. Awalnya, dia ingin membunuh Lan Yu dengan satu pukulan. Akibatnya, segala sesuatunya masih berkembang ke arah yang tidak saya inginkan. Orang-orang yang berasal dari peradaban tingkat 9 memiliki begitu banyak kartu truf sehingga mereka sangat sulit untuk diwaspadai. Bahkan di saat-saat terakhir kematian, jika tidak hati-hati, Anda akan jatuh ke dalam perangkap lawan. Menurut arti kata-kata terakhir Lan Yu, alam Singsu dan saya masih memiliki waktu 300 tahun untuk mempersiapkannya. Dari sudut pandang ini, jarak antara alam Singsu dan alam Linglan tidaklah dekat. Mereka membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk melakukan perjalanan dari galaksi Bima Sakti ke alam Starfight. Selain itu, metode peradaban tingkat 9 tidak sebanding dengan metode alam Singsu. Pasti akan jauh lebih cepat, hitung seperti ini. Jarak antara alam Singsu dan alam Linglan setidaknya 500 kali jarak antara alam Singsu dan galaksi Bima Sakti. Seberapa jauh itu, Lindong juga tidak tahu. Karena dia tidak memahami seberapa tinggi tingkat teknologi peradaban tingkat 9 dan seberapa cepat kendaraan pengangkutnya, dia tidak dapat menentukan waktu. Sehat, sungguh memusingkan. 300 tahun adalah waktu yang cukup lama bagi manusia di bumi. Lagi pula, rata-rata masa hidup manusia di bumi adalah antara 150 dan 200 tahun, dan tidak banyak orang yang dapat hidup lebih dari 200 tahun. Tapi untuk menerobos alam Starfight, 300 tahun sudah dekat. Bahkan orang biasa di level terendah di alam bintang dapat hidup ratusan atau ribuan tahun tanpa masalah menggunakan teknologi modifikasi genetik. Mereka yang kaya dan berkuasa bisa hidup ribuan tahun. Bagaimana mengatasi masalah serangan klan Lan 300 tahun kemudian? Lindong merasakan banyak tekanan padanya. Saat ini hanya dia yang memiliki kemampuan tersebut. Lainnya termasuk Saint King level seperti Xuan Yuan Shou Pangzong,
yang pada dasarnya tidak berguna. Klan Lan sedang menyerang, dan kemungkinan menggunakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual sangat tinggi. Kemudian Lindong sendiri harus menjadi dewa virtual terlebih dahulu, dan dengan bantuan klonnya, dia dapat menyelamatkan alam Xingsu. Tapi masalahnya sekarang adalah, kekuatannya tidak dapat ditingkatkan lagi. Bahkan jika Anda menghabiskan semua uang dalam sistem, Anda tetap tidak dapat mengumpulkan poin ilahi yang diperlukan untuk peningkatan berikutnya. Benar, Lindong tiba-tiba berpikir, menurut aturan sistem sebelumnya. Lan Yu menghubungi klan Lan yang terletak di domain Linglan dari peradaban tingkat 9. Maka sistemnya harus terus ditingkatkan. Hal yang sama terjadi ketika kita berada di bumi. Lindong segera membuka sistem untuk memeriksanya. Seperti yang dia bayangkan, sistem telah memulai babak baru peningkatan. Hanya satu kalimat yang ditampilkan, sistem sedang ditingkatkan, harap tunggu. Setelah peningkatan selesai, sistem harus terhubung ke jaringan domain Linglan peradaban tingkat 9. Tapi sekarang ada masalah, bagaimana orang menghabiskan uang untuk mendapatkan poin ilahi di alam berbintang? Lindong ingin pergi ke tepi wilayah Linglan terlebih dahulu, meningkatkan kekuatannya ke tingkat dewa virtual dan kemudian kembali. Dia merasa bahwa dia akan jauh lebih cepat daripada tim besar keluarga Lan jika dia bepergian sendirian, dan dia harus bisa mengejar ketinggalan. Tapi saya tidak dapat menemukan jalannya. Saat dia berada di bumi, ada pelayan di sekitar Feng Ruochen yang memimpin jalannya. Sekarang Lan Yu dan 4 tetua tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni telah meninggal, siapa yang akan memimpinnya? Sudahlah, mari kita pikirkan setelah sistem ditingkatkan. Lindong berbalik dan meninggalkan kekosongan, kembali ke area terlarang dari Sekte Kaca Berwarna. Xuan Yuan Shou, Pang Zong dan lainnya masih menunggu. Murong Qingge masih berdiri di tempatnya, melihat pertempuran telah usai. Gongsun Zimeng juga mengikuti pejabat senior yang tersisa dari Sekte Kaca Warna-Warni dan berdiri bersama Murong Qingge. Keduanya belum pernah bertemu berkali-kali, tapi wanita selalu rukun satu sama lain. Terlebih lagi, mereka sekarang menjadi pilar dari Sekte Kaca Warna-Warni. 4 tetua tertinggi telah meninggal. Mereka yang memiliki status tertinggi di Sekte Kaca Warna-Warni adalah Murong Qingge, seorang suci, dan Gongsun Zimeng. Melihat Lindong kembali, semua orang berkumpul di sekitar situs web URL. Saya telah melihat Tuan Lin, Xuan Yuan Shou mengepalkan tinjunya, memimpin dengan membungkuk, dan berteriak dengan hormat. Saya telah melihat Tuan Lin, Pang Zong, beberapa ahli tingkat Saint King, Gongsun Zimeng dan lainnya mengikutinya. Semua orang mengerti, mulai sekarang, Lindong akan dihormati di alam Xingsu. Percakapan antara Lan Yu dan Lindong barusan membuat mereka mengerti. Faktanya, hanya ada satu Lindong tingkat dewa virtual setengah langkah di alam Xingsu. Yang disebut Master hanyalah boneka yang dikendalikan oleh Lindong. Artinya, tingkat dewa virtual 1,5 langkah Lindong dapat digunakan sebagai 4 tingkat dewa virtual setengah langkah. Kecuali keterkejutannya, mereka tidak lagi tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Murong Qingge adalah satu-satunya orang di tempat kejadian yang tidak mengatakan apapun. Dia merasa bahwa dia dan Lindong sama-sama berasal dari bumi dan tidak membutuhkan etiket ini. Terlebih lagi, Lindong tidak hanya memeluknya, tapi juga melihat dadanya yang terluka, jadi dia harus bertanggung jawab padanya. Sama-sama, Lindong mengangguk sebagai jawaban. Kekuatannya telah terungkap, tidak perlu menyembunyikannya. Kami masih perlu menunjukkan gaya yang seharusnya dimiliki oleh pria kuat. Lindong mengerti, semakin sopan dia, semakin takut orang lain. Lebih baik bersikap menyendiri. Tuan Lin, saya ingin tahu apa yang terjadi saat Anda mengejar cahaya biru itu tadi.
Xuan Yuan Shou bertanya dengan hati-hati. Hal ini adalah kekhawatiran terbesarnya. Setelah Lan Yu diizinkan mengirim berita kembali ke wilayah Linglan, alam Xingsu akan segera dimusnahkan. Kekuatan besar dari peradaban tingkat 9 akan datang. Tidak mungkin ada perlawanan apapun di alam Xingsu. Sebagai Xuan Yuan Shou, yang selalu bertanggung jawab menjaga star virtual realem, tentu saja tidak ingin hal ini terjadi. Lin Dong menghabiskan sedikit waktu untuk mengejar Lan Yu, tetapi bahkan dengan setengah langkah ke tingkat dewa virtual, jaraknya sangat jauh. Xuan Yuan Shou dan yang lainnya tidak mengetahui hasil akhirnya sama sekali. Mereka juga tidak mendengar kata-kata Lan Yu sebelum kematiannya. Lin Dong menggeleng tak berdaya. Hati orang-orang yang hadir tenggelam, dan mereka merasakan firasat buruk. Benar saja. Dia melanjutkan dengan mengatakan, metode peradaban tingkat 9 sangat sulit untuk dilawan. Lan Yu telah merencanakannya, dan saya tidak dapat menangkap sinyal yang dia kirimkan kembali. Tidak menyusul. Xuan Yuan Shou menatap dengan mata terbelalak, agak tidak percaya. Apakah ini berarti tidak akan lama lagi klan Lan di wilayah Linglan akan mengirim orang ke alam Starfight untuk membalas dendam? Kemana perginya alam Xingsu? Bisakah kita membiarkan keluarga Lan yang menanganinya? Semua orang tahu bahwa Lin Dong membunuh anggota klan langsungnya, dan ketika klan Lan tiba, alam Xingsu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata karena berita buruk yang tiba-tiba itu. Pang Zong dan yang lainnya bahkan sudah mulai merencanakan dalam pikiran mereka bahwa ketika mereka kembali, mereka akan mulai mengemasi barang-barang mereka, membawa serta anggota keluarga penting, dan meninggalkan alam Xingsu, tempat yang benar dan salah. Temukan peradaban tingkat rendah yang terpencil untuk bertahan hidup. Meskipun sumber dayanya jelas tidak sekaya yang ada di dunia Starfight, itu lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu kematian. Kekuatan Lin Dong terletak di sana. Mereka tidak berani mempertanyakan apakah pendekatan Lin Dong dalam membunuh Lan Yu tidak tepat. Saya hanya bisa memikirkan cara secara rahasia, berharap bisa lolos dari bencana dan terus hidup. Memang benar aku tidak mengejar ketinggalan. Aku mencoba yang terbaik, Lin Dong berkata dengan sedikit permintaan maaf. Dia tidak ingin semuanya berkembang sampai pada titik ini. Mustahil. Sejak itu terjadi, seseorang harus mengambil tanggung jawab. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal itu. Siapa yang bisa menjamin bahwa setelah membiarkan Lan Yu pergi, dia akan menepati janjinya dan tidak pernah masuk ke alam Xingsu lagi. Dia juga tidak akan membeberkan lokasi alam Xingsu. Jadi Lin Dong sebenarnya tidak menyesali perbuatannya. Jika Lan Yu bersumpah untuk pergi ketika dia mendapatkan pedangnya, Lin Dong akan mempercayainya lagi. Namun dia menyesalinya, Lin Dong tidak mungkin bisa dibodohi lagi. Lin Dong, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Berusahalah sebaik mungkin. Dengan karakter Lan Yu yang mengingkari, bahkan jika kamu melepaskannya, dia akan menyesalinya lagi. Kamu melakukan hal yang benar. Aku mendukungmu. Hal semacam ini orang harus dibunuh untuk menghindari masalah di masa depan, kata Murong Qingye dari samping. Setelah memasukkan sejumlah besar vitalitas ke dalam batu kehidupan, dia dibawa kembali dari ambang kematian. Badannya masih agak lemas, tapi sudah tidak menjadi masalah lagi. Ya, Tuan Lin, kami semua mendukung Anda. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda tidak dapat memberinya kesempatan lagi. Jika tidak, dia pasti akan kembali dan menggigit Anda lagi. Gongsun Zimeng juga menambahkan. Kami semua mendukung Tuan Lin. Beberapa pejabat senior yang tersisa dari sekte kaca warna-warni bergema. Melihat semua orang menyatakan dukungannya, Pang Zong dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tetap diam. Terutama karena mereka baru saja memilih untuk membiarkan Lan Yu pergi.
itu sudah bertentangan dengan pendekatan Lindong. Jangan pernah mengungkapkan pendapat Anda lagi. Bagaimana jika Lindong Qiu menyelesaikan masalah nanti? Dengan kekuatan Lindong saat ini, tidak mudah menghadapi orang-orang ini. Tuan Lin, kami baru saja dibutakan, jadi kami ingin membiarkan Lan Yu pergi. Untungnya, Anda tidak mendengarkan kami. Jika tidak, kami akan menjadi orang berdosa di alam Xingsu, tuan muda dari keluarga besar pemarah, dan dia pasti akan kembali lagi di masa depan. Balas dendam, terima kasih telah menghentikan kesalahan kami, kata Pang Zong penuh terima kasih. Pang Zong benar, kami ingin berterima kasih kepada Tuan Lin, karena telah mencegah kami melakukan kesalahan. Terima kasih, Tuan Lin. Oke, sebenarnya aku tidak ingin meminta pendapatmu. Aku hanya ingin mengalihkan perhatian Lan Yu dan membuatnya melonggarkan kewaspadaannya. Tanpa diduga, aku masih tidak bisa membunuh dengan satu serangan. Aduh, aku sangat malu. Orang Jiu dari peradaban super benar-benar kuat. Lin Dong menghela nafas. Tuan Lin, tidak perlu malu. Yang membuat kami malu adalah kami, sebagai anggota alam Xingsu, tidak dapat membantu sama sekali. Pada saat ini, Xuan Yuan Shou tiba-tiba bertanya, Tuan Lin, saya tidak tahu seberapa jauh alam Xingsu dari alam Linglan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga Lan untuk sampai ke sini setelah menerima pesan dari Lan Yu? Persiapannya. Lin Dong memandang ke arah Xuan Yuan Shou, inilah yang sebenarnya dianggap sebagai alam Xingsu. Dia memang seorang lelaki tua yang dihormati oleh banyak orang. Dia memang berbeda dari raja suci lainnya yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Lin Dong tidak memahami pemikiran kecil Pang Zong dan yang lainnya. Dia hanya ingin menyenangkan Lan Yu. Saat Lan Yu kembali untuk membalas dendam lain kali, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang kesempatan itu hilang. Mungkin dia sedang berpikir dalam hatinya tentang bagaimana membawa anggota klannya keluar dari alam Xingsu dan mencari tempat yang aman. Dari kata-kata Xuan Yuan Shou, Lin Dong mengerti bahwa lelaki tua di depannya benar-benar memikirkan alam Xingsu dengan sepenuh hati. Sejujurnya, dia tidak bisa melakukan itu. Tapi ini tidak menghalangi Lin Dong untuk menghormati orang-orang seperti itu. Pemimpin Xuan Yuan, jarak antara alam Xingsu dan alam Linglan sangat jauh. Setelah keluarga Lan menerima berita tersebut, butuh sekitar 300 tahun untuk memimpin orang ke sini. Mungkin ada sedikit perbedaan saat ini, tetapi memang demikian tidak masalah, itu akan terlalu besar, yang berarti kita punya waktu 300 tahun untuk mempersiapkannya. Lin Dong menjawab dengan sopan. Saya mendengar bahwa klan Lan masih memiliki waktu 300 tahun untuk mencapai alam Xingsu. Semua orang menghela nafas lega. Jawaban ini jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Saya pikir itu adalah kecepatan peradaban tingkat 9. Dibutuhkan 10 atau 8 tahun untuk sampai ke sini. Tampaknya peradaban tingkat 9 ini tidak lebih dari ini. Situs web awal URL. Sebenarnya bukanlah peradaban tingkat 9. Tapi alam Linglan terlalu jauh dari alam Xingsu. Seberapa besar alam semesta, hampir tak ada habisnya. Tempat yang bisa dicapai dalam waktu ratusan tahun tidaklah jauh sama sekali. Selain itu, diperlukan waktu tertentu agar informasi tersebut dikirimkan ke klan Lan di wilayah Linglan segera setelah dikirim. Tidak apa-apa, meskipun 300 tahun bukanlah waktu yang lama. Ini juga tidak singkat. Kita dapat menggunakan 300 tahun ini untuk membuat persiapan yang baik guna menghadapi krisis yang akan datang di dunia Starfire. Memang, banyak hal yang bisa dilakukan dalam 300 tahun, dan Lan Yu telah tidur di sini selama lebih dari 1 juta tahun. Siapa yang tahu jika sesuatu telah terjadi di wilayah Linglan? Bagaimana jika klan Lan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, atau mereka punya telah dimusnahkan? Itu semua mungkin saja.
Alam semesta yang luas berubah dengan cepat setiap hari. Siapa yang bisa memastikannya? Gongsun Zimeng menghiburnya. Saudari Zimeng benar, kita tidak boleh terlalu pesimis. Informasi yang dikirim kembali oleh Lan Yu mungkin tidak sampai ke tangan keluarga Lan. Dan mungkin ada kecelakaan di sepanjang jalan dan dicegat oleh orang lain. Kata-kata Gongsun Zimeng dan Murong Qingge untuk sementara meredakan suasana tegang. Kemungkinan terjadinya situasi ini sangat rendah, namun bukan tidak mungkin. Karena itu, kita masih perlu membuat persiapan yang diperlukan. Jadi selanjutnya saya akan menyerahkan posisi pemimpin aliansi suci kepada Xuan Yuan Shou. Anda sendiri yang memiliki keputusan akhir tentang masalah-masalah di alam Starflight. Saya akan melakukannya, ikuti instruksimu, buat saja rencanamu sendiri. Jika ada yang berani menolak, tolong beritahu aku secara langsung dan aku akan datang untuk berbicara dengannya, kata Lin Dong dengan serius. Tidak mungkin, Tuan Lin, Anda masih harus menjadi pemimpin aliansi suci, saya hanya bisa membantu Anda. Dia dulunya adalah orang nomor 1 di alam Xingsu, jadi dia merasa nyaman sebagai pemimpin aliansi. Tapi sekarang Pang Zong tidak hanya melampaui kekuatannya, tapi Lin Dong juga meninggalkannya jauh di belakang. Di dunia ini di mana kekuatan dihormati, posisi penting sebagai pemimpin aliansi suci harus dipegang oleh orang terkuat agar dapat meyakinkan dan mengintimidasi. Jadi setelah dikalahkan oleh Pang Zong, Xuan Yuan Shou akan menyetujui Pang Zong sebagai aliansi suci yang baru. Baru setelah orang lain yang kekuatannya sebanding dengan Pang Zong muncul, dia berusaha keras untuk menggulingkan Pang Zong. Pemimpin Xuan Yuan, Anda sudah tua, jadi jangan menyebut Anda milik Anda. Saya, seorang junior, tidak terbiasa mendengar ini. Hanya setelah Anda menjadi pemimpin, Anda dapat memajukan rencana Anda. Dengan dukungan saya, silakan pergi ke depan dan lakukan dengan berani. Tapi, Xuan Yuan Shou masih ingin menolak. Begitu dia mengucapkan 2 kata, dia disela oleh Lin Dong. Tidak ada yang salah dengan itu, pemimpin Xuan Yuan. Anda bersiap sesuai dengan ide Anda. Tentu saja saya tidak akan bermalas-malasan. Saya harus mengasingkan diri selama 300 tahun ini dan mencoba meningkatkan kekuatan saya. Jika krisis datang, saya tidak akan mampu bertahan. Dengan lebih percaya diri bagi klan Lan, akan ada harapan lebih besar bagi alam Xingsu. Demi masa depan alam Xingsu, kita harus bertindak sendiri-sendiri. Kata Lin Dong, Xuan Yuan Shou tidak lagi punya alasan untuk menolak. Seperti yang dikatakan orang lain, demi masa depan alam Xingsu, kita harus bertindak secara terpisah. Jika Lin Dong bisa meningkatkan kekuatannya sedikit lagi, akan lebih baik jika dia bisa mencapai tingkat dewa virtual yang sebenarnya. Kemungkinan Starflight Realm bertahan dari krisis akan meningkat berkali-kali lipat. Karena Tuan Lin berkata demikian, jika saya terus menolak, saya tidak akan menghormati sanjungan. Tuan Lin, silakan mengasingkan diri, selama saya di sini di alam Xingsu, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda harapan. Xuan Yuan Shou dengan sungguh-sungguh berjanji. Ya, pemimpin Xuan Yuan, aku percaya padamu, Lin Dong tersenyum. Dia tahu apakah alam Xingsu dapat bertahan dari krisis yang ditimbulkan oleh klan Lan. Masih harus dilihat apakah dia bisa melangkah lebih jauh. Semua persiapan lainnya tidak ada gunanya. Klan Lan dapat menyapu alam Xingsu hanya dengan 1 level dewa kekosongan. Tidak ada yang bisa menangani kekuatan tempur tingkat atas, tidak peduli seberapa baik persiapan mereka. Itu akan sia-sia. Tentu saja, Lin Dong tidak akan menyurutkan semangat Xuan Yuan Shou. Mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk memelintir alam Xingsu menjadi satu tali yang bersatu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan alam Xingsu di masa depan. Keduanya mencapai kesepakatan. Lin Dong memandang Pang Zong dan yang lainnya lagi. Anda akan bekerja sama dengan pemimpin Xuan Yuan mulai sekarang? Anda tahu,
Jika saya tahu ada di antara Anda yang melakukan hal-hal kecil di belakang layar, jangan salahkan saya, Lindong, karena tidak baik, saya akan menyelesaikan yang lama dan akun baru denganmu. Kata-kata Lindong bisa dikatakan menemui jalan buntu. Dia membunuh Pang Zong dan yang lainnya, dan ingin membawa anggota klan untuk melarikan diri dari alam Xingsu. Metode pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah berada di luar pemahaman dan imajinasi tingkat Raja Suci. Sama seperti Lindong yang tidak dapat memahami kekuatan tingkat dewa virtual yang sebenarnya sekarang. Jika Pang Zong dan yang lainnya memilih untuk melarikan diri saat ini, itu akan menjadi pengkhianatan nyata terhadap alam Xingsu. Bagaimana jika dia ditemukan oleh Lindong dalam perjalanan melarikan diri? Dimungkinkan untuk membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Sebelum klan Lan menyerang 300 tahun kemudian, mereka dimusnahkan. Itu merupakan suatu ketidakadilan. Tak satu pun dari 5 orang itu yang berani berjudi. Ya, jangan khawatir. Tuan Lin, kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan pemimpin Xuan Yuan dan tidak pernah berani berpikir 2 kali. Jiang Taiyin adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, Tuan Lin, kita semua adalah anggota alam Xingsu. Alam Xingsu sedang dalam masalah, dan kita terlambat membantu pemimpin aliansi Xuan Yuan dengan segenap kekuatan kita. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang kecil, maka kita tidak akan menjadi pendosa di dunia. Alam Xingsu, Ji Changsheng menyetujuinya. 3 orang sisanya pun mengutarakan pendapatnya. Saya pasti akan bekerja sama dengan Xuan Yuan Shou dan membuat persiapan yang baik. Itu bagus. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Alam Xingsu adalah rumah kita bersama. Saat kami menikmatinya, Anda akan berada di sana. Saat kami dalam masalah, tidak ada yang bisa dibiarkan sendirian. Jika tidak, tolong, Tuan Lin, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan pemimpin Xuan untuk melindungi tanah air kami. Oke, kalian semua kembali. Lindong memerintahkan kami untuk pergi. Selamat tinggal, Tuan Lin. Setelah menyapa, kelima orang itu segera pergi. Mereka tidak ingin lagi berada di sini, menghadapi Lindong, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah. Terlalu banyak tekanan psikologis, terutama Pang Zong, yang memiliki kesenjangan dengan Lindong. Dengan Lindong, itu hanyalah siksaan baginya. Dia takut ketika Lindong tidak bahagia, dia akan menamparnya sampai mati. Bahkan Lan Yu, ahli tingkat dewa virtual setengah langkah dari peradaban tingkat 9, dibunuh oleh Lindong. Dengan kekuatan ini, jika aku mengaktifkan kekuatan suciku, aku bisa membunuhnya seketika dengan satu gerakan. Bersambung.